Bicara, tak bosan-bosannya kami bertiga muncul kembali di tengah-tengah Anda di Bicara YouTube channel, masih bareng Bangkit di sini. Fedi juga, Fahri. Nah, di episode kali ini kita rencananya akan mengupas gimana sih tips and trick dari Fedi dan Fahri yang Bangkit sih bangga banget ya, karena mereka berdua tuh di tempat kerjanya masing-masing sudah mencapai di level manajerial atau supervisor ya. Bisa dibilang ini kayak mid level nggak sih? Mid level, bisa dibilang mid level. Nah, kita pengen tahu nih, karena kalau Bangkit sendiri kerjaan masih jadi bawahan. masih bawahan kok. Masih jadi subordinate. Nah, kalau Fahri dan Fedi sudah mencapai mid level atau managerial level. Nah, oleh karena itu, kenapa enggak kita tanya-tanya, siapa tahu ada tips and trick atau ada hal-hal baik yang bisa kita contoh supaya di dunia kerja nanti buat teman bicara yang belum bekerja atau yang sudah bekerja bisa diambil sisi baiknya supaya di tempat kerjanya sendiri atau masing-masing dapat enhancing atau elevating dia punya si jabatan ya atau level pekerjaannya. Baiklah teman bicara, langsung saja kita tanya ke narasumber kita, Fedi dan Fahri. Bagaimana kalian secara garis besar aja, kalau detail per detailnya lumayan lama nih, karena kalian udah kerja di bidang atau di kantor masing-masing udah lebih dari 5 tahun kan? iya. Udah lebih dari 5 tahun. Nah, untuk mencapai posisi kalian masing-masing sekarang, itu bagaimana garis besarnya? Coba tolong diceritakan kepada saya dan kepada teman-teman bicara yang ada di rumah. Siapa dulu mau ini? Fedi dulu deh. Kantong startup dulu mau. Silakan Fedi, di kantornya udah supervisor berarti ya? Managerial level. Nah, managerial level, khususnya di mana tuh? Manager aja gitu ya, manager floor gitu. Assistant Operation Manager. Nah, itu kan udah mid level. Bagaimana Fedi menggapai posisi saat ini? Coba tolong diceritakan kepada teman bicara. Kerja keras. Air mata darah bercucuran yang jelas. Pas sampai keluar darah gitu. Enggak. Ya, yang pasti sih kerja keras sih. Jadi kayak kalau dari pas gue masih di posisi yang belum krusial, itu tuh kayak gue selalu berusaha untuk bisa tahu lebih daripada teman-teman gue yang selevel pada saat itu. Jadi kayak berusaha person to rely on lah gitu ibaratnya. Jadi kayak kalau ditanya apa-apa ya gue tahu bisa jawab. Kalau dimintain tolong atau dikasih tugas yang gimana, gue pasti bisa kerjain. Selain itu, Fedi ada lagi nggak? Sama penting sih untuk punya atasan yang bisa tahu talent kita tuh udah sejauh apa gitu. Karena kalau sebagus apapun talent kita, sekerja keras apapun kita, tapi kalau secara dari atasan kita nggak support, maksudnya kayak ya adalah ya mungkin yang mereka punya atasan yang nggak appreciate gitu, yang kayak menutup mata lah gitu, se-capable apa anak buahnya gitu. Itu juga penting. Kalau kita punya atasan yang tahu kita, ya mereka yang bisa akan jadi booster juga untuk perjalanan karir kita. Oke, itu kan eksternal nih, Eksternal, ya. yang kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa milih atasan kan. Nah, tadi kalau yang dari Fedi ceritain sedikit bahwa Fedi ini orangnya one step ahead gitu ya, dalam hal mungkin pengetahuan di dunia pekerjaan dan sebagainya. Nah, itu ada lagi nggak kalau yang sisi internal Fedi gitu? Nggak pernah bilang enggak sih. Never say no. Kalau dikasih tugas apa-apa. Iya. Mau bisa mau enggak kerjain aja dulu. Kerjain dulu. Tapi ya. kalau udah bilang iya kan, kalau udah mau tuh pasti insya Allah ada jalannya jadi bisa. I see. Lalu apa lagi? So far itu aja sih. So far 2 hal itu ya yang membantu Fedi dalam perjalanan elevating your career, yaitu one step ahead dalam hal apapun dengan rekan kerja, dan satu lagi never say no when the boss say that or this. Nah, kalau Fahri gimana Fahri? How you get this position?
Oh iya, posisi lo apa di dunia kerja lo? Kepala cabang. Kepala cabang mana aja nih kalau boleh tahu? Ya, tapi begini sih ya, kembali lagi gak jauh beda sih. Ya kok nggak dijawab pertanyaan saya? Ini lumayan loh, lu regional kan. Maksudnya Berapa gini, nggak jauh beda sih sama yang tadi Fedi sampaikan. Beda dong. Gue orang yang cenderung gue gak pernah mengejar passion. Dan jadi gue tipe orang yang ngerjain aja apa yang ada di depan mata gue sekarang. Nah gitu. Kadang kan ada orang yang passion gue bukan kerjaan ini, itu dan lain-lain. Gue gak kayak gitu. Gue apa yang ada di depan mata gue sekarang ya udah itu yang gue kerjain. Kalau gue tipe orang yang kayak gitu. Jadi profesional gitu ya. Profesional dalam menjalankan tugas-tugas. Iya, karena kalau misalnya kita ngejar passion kita susah, kita nggak akan dapet apa-apa. Sepengalaman gue ya, gitu. Jadi ya udah, yang apa yang ada di depan kita ya itu yang kita lakukan. Tuh, nggak usah milih-milih, nggak usah manja ini itu dan lain-lain. Memang banyak yang harus dikorbankan gitu, tapi memang itu nanti ada hasilnya kok. Walaupun mungkin hasilnya itu baik atau enggak kembali lagi tergantung diri kita masing-masing mengelolanya ya. Gitu. Terus apa lagi, Fahri? Lebih ke apa ya? Jadi kalau gue sendiri itu selalu berusaha menampilkan diri gue yang terbaik, baik itu di depan rekan kerja, atasan ataupun di depan klien, gitu. Karena gue kan di bidang marketing nih, ya. Jadi memang prinsip yang harus gue pegang itu adalah yang pertama jual diri, yang kedua jual nama perusahaan, yang ketiga jual produk. I see. Berarti diri sendiri dulu yang yang harus gue jual ke orang-orang. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan mungkin? Itu aja sih. Itu aja ya. Baik, kita tutup video ini. Oh enggak. Sebentar selesai gitu. Oke. Kalau lu deh, Oke. Kalau gue ini tipe orang yang mengejar passion. Mengejar passion. Jadi di dunia pekerjaan gue, dunia apa sih maksudnya ya? Kantoran ya. Dunia kantoran. Tapi kan karena kerjaan lu sekarang juga gak terlalu membuka peluang lu untuk mengejar passion lu. Betul. Memang kalau kerjaan gue kan enggak. Iya, saling berkolaborasi ya. Iya. Ada simbiosisnya lah. Simbiosis sedikit atau banyaknya. Nah, kalau gue sendiri sih tipe yang orang yang mengejar passion, karena tanpa passion gue tidak akan bisa menampilkan yang terbaik dari dalam diri gue. Beda kan kalau Fahri tadi no passion lah, yang penting money atau enggak, maksudnya bukan money ya, itu hasilnya ya. Itu hasilnya. Yang penting apa yang ada gue kerjain. Nah kalau gue mau yang memang sesuai dengan passion gue. Nah pada akhirnya di dunia pekerjaan, di dunia kantor, gue tidak pernah naik level. Karena satu, gue bukannya tidak mau perform, bukan. Gue perform aja di bidang yang gue kerjain sekarang. Tapi gue tidak mencari, tidak ambis, tidak menargetkan gue akan naik level di level supervisor atau manager di pekerjaan gue yang sekarang, atau di pekerjaan gue yang selama ini gue geluti, yaitu di bidang account eksekutif di dunia media gitu. Nah pada akhirnya Tuhan membuka jalan nih di dalam hidup gue yang mempertemukan gue dengan pekerjaan yang sesuai dengan passion gue, yaitu menjadi MC atau Master of Ceremony. Nah di Master of Ceremony ini juga tidak gampang untuk bertahan dalam mendapatkan job, apalagi dalam pandemi ini. Job perweddingan atau acara sangat-sangat dibatasi. Gitu. Nah, yang pada akhirnya karena si dunia MC ini sesuai dengan passion gue, jadi side hustle gue ini gue bener-bener menyuguhkan the best version of me, yang memang tidak hitung-hitungan gue. Tidak hitung-hitungan dalam hal misalnya pada saat gue MC pun gue akan misal tidak ada WO, gue akan berlaku sebagai kepala WO-nya gitu, yang mengkoordinasi si panitia keluarga untuk saling bahu-membahu mensukseskan acara si calon pengantin. Dan dari segi tarif juga gue tidak mematok mahal gitu, karena
karena menurut gue sangat suka di bidang ini. Kenapa gue mata duitan banget gitu? Enggak lah, tidak munafik, butuh duit gue, tapi gue menarifkan juga tidak terlalu mahal. Jadi yang moderat aja, yang semi, yang memang bisa membantu keuangan si calon pengantin supaya tidak boncos, tapi dapat hasil yang maksimal dari gue. Gitu. Dan satu hal lagi, gue juga selalu mengikuti apa nih yang berkembang di dunia perweddingan sekarang, dan sosial media juga gue fungsikan dengan baik gitu, tapi tidak terlalu berlebihan, karena sesuatu yang overrated kalau menurut gue akan berakhir instan gitu. Jadi gue mainnya ya udah underrated aja, tapi gue menyuguhkan hal yang menurut gue optimal gitu. Jadi makanya di tengah banyaknya persaingan, maksudnya MC sejagat raya itu kan pasti banyak banget. Banyak. Terus tadi yang lu sebutin mungkin cara-cara lu untuk bisa akhirnya survive di tengah persaingan itu ya, dengan cara ya tadi lu berusaha mengisi kekosongan yang ibaratnya ada sense of urgency lah, ada inisiatif yang nyala. Oh kira-kira apa nih di bagian mana yang kosong, di situ lu bisa isi gitu. Betul. Terus udah gitu lu juga secara tarif juga lu nggak berusaha untuk yang ibaratnya memberatkan. Betul. Iya sih, sama ya ini gua karena memang suka di bidang ini gitu ya, passion gue di bidang ini, jadi makanya gua sangat go with the flow. Tapi bukan dalam artian gue di pekerjaan kantor gue yang gue jalani sekarang gue enak-enakan atau leha-leha, enggak. Maksudnya ya gue akan menjalani sesuai dengan job desk gue, namun gue tidak mematok gue harus jadi supervisor atau manager. Maksudnya lo nggak ambisius, harus nge-set apa segala macam. Gue juga sebenarnya kayak gitu sih. Gue nggak tahu kalau Fahri ya. Kalau gue juga kayak ya pas banget, emang udah rezekinya aja. Emang di timeline gue tuh udah ada saatnya, ternyata gue harus menjadi lebih lah gitu dalam hal pekerjaan gitu, di dalam karir gitu. Ya kayak Fahri juga kan, dia bilang dia nggak passionnya dia, jadi dia kayak nabrak aja apapun yang ada, ya itu yang gue lakukan gitu, apa yang perlukan gitu. Yang kayak lu nih termasuknya beruntung Kit, maksudnya beruntung banget ya di tempat kerjanya dia bukan passionnya dia, tapi dia bisa menemukan passionnya lagi di bidang lain gitu, apalagi jadi side hustle itu kan sesuatu yang nggak banyak orang bisa punya. Iya sih, alhamdulillah ya. Nah tapi kalau misalnya dalam balik lagi ke kalian ya, suka dukanya apa sih dalam perjalanan mendapatkan posisi yang sekarang? Gue ya, kalau gue sih kayak apa ya? Ya kadang namanya manusia biasa ya. Kadang kan ya ada capeknya gitu, ada kalanya gue ngedown gitu, tapi dengan image yang tadi gue udah bangun tadi, dengan kredibilitas yang udah gue buat gitu, bahwa gue bisa aja selalu nyanggupi apapun kepercayaan yang diberikan gitu. Ya itu sih kadang dukanya gitu. Jadi kayak ya orang kan nggak tahu gue lagi capek gitu, atau orang nggak tahu gue lagi sedih atau lagi gimana. Jadi kayak ya tetap percaya aja gitu bahwa ya pasti akan baik hasilnya kalau dipercayain ke gue gitu. I see. Sukanya adalah berarti selalu dapat trust dari atasan dan juga rekan kerja. Dukanya adalah ya lu manusia biasa yang sometimes need a break gitu ya. Iya, iyalah. I see. Nah kalau lo Fahri? Kalau untuk sukanya di bidang pekerjaan gue itu karena banyak ketemu orang ya, jadi gue bisa berbagi pengalaman dengan banyak orang yang menurut gue pengalaman dari orang lain itu jauh lebih berharga dari uang yang gue terima. Itu pengalaman dari orang lain tuh nggak ternilai lah harganya gitu. Apalagi klien-klien gue banyak kan orang tua ya, yang memang udah banyak makan asam garam kehidupan, yang akhirnya bisa jadi bekal tersendiri nih buat gue untuk menjalani hidup gue yang mungkin entah sampai kapan lagi gitu. Kalau dukanya sendiri itu yang pastinya pengorbanan waktu gitu. Gue hampir nggak ada waktu untuk keluarga mungkin gitu. Jadi yang benar-benar fokus di kerjaan. Ya kalau nggak di kerjaan, kalau misalnya sebelum pandemi dulu ya, itu ya udah cuman di kantor atau di mes atau di kosan gitu aja.
ya yang penting kalau keluarga kayak duit ya. Duitnya tetap ngalir. Iyalah, jangan pelit kalau misalnya memang udah di managerial level atau enggak kita masih di subordinate atau jadi bawahan. Jangan lupa ada 10% atau 2,5% atau 5% lah bagi ke kedua orang tua, tante, om, kakek, nenek, keponakan mungkin gitu, atau ke yatim dan duafa gitu nggak sih. Biar karir kita selalu mulus. Tapi pengennya juga sih ini sih, kalau gue tuh pengennya biar berkah lah ya mas. biar berkah. Tapi emang keinginan gue tuh bisa apa ya, pengen punya suatu usaha sendiri lah untuk bisa gue jalanin. Oh, itu nextnya ya. Ya amin, amin semoga ya. Nah, itu tadi suka dukanya dalam perjalanan. Ada yang mau disampaikan nggak? Pesan-pesan sedikit lah gitu kepada teman bicara yang mungkin masih struggling di dunia baru, dunia kantor, yang baru aja dari lulus kuliah atau lulus SMA langsung kerja. Lalu mungkin ada yang sudah seumur gue di 30-an tapi masih di junior level atau masih di level entry yang belum sampai mid level gitu. Gue juga belum jadi apa-apa kok, Kir. Iya. Mudah-mudahan lah ke depannya. Iya, jangan ke gue aja, ke teman bicara kasih tahu. Kalau dari Apa gue ini, advice-nya? kalau gue saya mau ngegas nih, tapi pesan gue singkat, padat, dan jelas. Jangan manja. Jangan manja ya. Karena lo digaji gitu ya, digaji sama perusahaan. Jangan manja. Baik, siap. Itu aja, jangan manja. Nah, kalau dari Fedi, Mungkin gue uraikan jangan manjanya Fahri kali. Boleh. pakai pupuk apa, kompos sama kandang. Mungkin maksudnya adalah ya, jangan mengeluh, jangan ngerasa, apalagi buat kalian yang masih baru mulai nih, ya kan, kayaknya kok capek banget gitu, kayaknya kok gue doang yang ngerjain, kayaknya kok gue jadi andalan banget gitu. Nggak ada salahnya kalian ibaratnya jadi yang diandalkan sama sekitar kalian di lingkungan pekerjaan gitu. Karena percaya deh, apa yang kalian lakukan dari awal itu nggak akan sia-sia kalau memang dilakukannya dengan benar gitu. Jadi nanti di saat ada di level tertentu, baru kalian tuh akan ngerasa, oh ternyata ini ya, ibaratnya rasanya setelah gue kemarin struggle segitunya, ternyata kalau kalian tahu lebih banyak di saat di posisi tertentu tuh kalian ngerasa ya gimana ya, udah ibaratnya kalian sambil merem aja tuh udah bisa dikerjain. Iya, nggak apa sih, ya gitu lah pokoknya. Nggak banyak kebingungan gitu. Coba deh kalau kalian nggak bisa apa-apa, terus tiba-tiba entah rezeki dari mana suatu saat kalian ada kepercayaan untuk ada di posisi tertentu, tapi kalian secara mental belum siap, secara skill dan knowledge pun belum siap, gimana? Karena kalian nggak banyak-banyak ngabisin apa yang perlu kalian tahu di saat kalian masih ada kesempatan gitu. Iya sih. Baiklah kalau begitu. Kalau dari Bangkit ya, kalau dalam dunia pekerjaan kantor ya belum ada ya, karena saya masih di Gak apa-apa, level berikan subordinate. aja kira-kira saran Tapi untuk itu bisa tapi itu karena lebih baik. tapi itu karena memang guenya tidak mengincar level managerial level gitu. Level managerial level. Aduh. Mereka mengincar posisi tertentu lah ya. Iya, tidak mengincar posisi tertentu. Namun apa yang gue lakukan sekarang di dunia kantor ya I give my best. Di side hustle juga I give my best gitu. Jadi kalau misalnya menurut gue ya I give my best. Nggak tahu kalau menurut atasan gue atau menurut klien-klien gue. Tapi yang paling pasti itu give the best of yours, karena hanya itu yang bisa membuat kita bertahan di manapun ya. Iya. Karena nggak ada yang sama kayak kita, nggak ada yang sama kayak kita. Begitulah teman bicara, mungkin bisa bermanfaat obrolan kali ini. Sekali lagi kita hadir di sini bukan untuk menggurui, namun karena mungkin usia kita yang sudah di setengah baya ya ini ya, setengah baya udah ya, 30 tahun ya. Dewasa lah Dewasa lah ya. Dewasa gitu aja.
Baik teman bicara, segitu aja obrolan kita pada episode kali ini, membicarakan mengenai how to survive di dunia kantor dan bagaimana elevate our career. Tadi udah kita lihat sendiri, udah kita dengar dari Farid dan Fedi, mungkin dari Bangkit sedikit di dunia kerja. Mungkin ada yang bisa diambil dan diaplikasikan dengan baik oleh kamu teman bicara. Namun jangan lupa untuk tetap nantikan, nonton sampai habis tiap episode di Bicara YouTube channel, dan don't forget to subscribe, Like, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. ya begitu aja kok yang kita inginkan dan butuhkan dari kalian, tidak duit, tidak berupa duit. Dan jangan lupa juga komen pengalaman kalian juga dalam bidang pekerjaan kalian masing-masing. Kayak gimana? Pasti kita baca kok. Dan kayak- kita reply. Betul, nanti Fahri akan reply, Fedi akan reply. Bangkit, reply gak ya? Baiklah, sampai jumpa lagi di episode Bicara YouTube channel berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Bye-bye.